persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Nah Bapak Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatinya untuk kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Nah Bapak Saudara yang juga yang ada di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Menara doa kami pada hari ini ya Tuhan. Kami mau menerima yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kami hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sepanjang daripada bulan Oktober Tuhan boleh memberkati kami. Hari ini kami datang bersama-sama kami berkumpul. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami secara khusus. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami punya masalah beban apapun biarlah Engkau angkat. Lewat doa pujian dan penyembahan. Lewat kuasa firman-Mu. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi bersama-sama katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Somebody yang katakan kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa Mari Bapak besar boleh datang sembah. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kita hari ini. Mari bawa hidupmu Bapak Saudara, sembah Dia. Kami datang Tuhan. Kami minta kasih-Mu dicurahkan bagi kami. Ya. Mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, ya Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Tuhan, Engkau hebat bagi kami. Kami datang menyembah-Mu, ya mari jemaat Tuhan sembah Dia, bawa hidupmu dekat padanya, bersekutu dengan Dia. Yesus, Engkau berkati kami, Kau lindungi kami. Yesus Tuhan, kami minta darah Yesus, darah Yesus, kuasa darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Engkau baik. Yesus, Yesus. Mari berdoa dalam berbahasa roh Bapak Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya
Kuduslah Tuhan, kuduslah namamu Tuhan Yesus. Kami sujud merendahkan diri kami. Jama kami, lawak kami, Roh Kudus. Sembah Dia. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, really worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, Kau hadir di sini ya Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Mari buka suaranya, katakan. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada perlindungan, ada kesembuhan. Kesembuhan bukan saja atas sakit penyakit kami, tapi kesembuhan atas setiap luka hati kami.
Kesembuhan atas setiap keuangan kami ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan ya Bapa. Hubungan kami dengan Tuhan. Hubungan kami ya Tuhan dengan semua orang. Kaulah Tuhan penyembuh kami. Doa saudara untuk kesembuhan ini. Berdoa minta kesembuhan. Kesembuhan ya Tuhan. Atas masa lalu. Kesembuhan atas setiap luka-luka masa lalu. Setiap kegagalan-kegagalan. Kejatuhan, kehancuran. Kesembuhan atas sakit, penyakit, doa saudara. Hari ini kuasa kesembuhan sedang bekerja. Engkau Tuhan penyembuh. Bekerja buat siapkan. Dalam nama Yesus, buka suaranya. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh. Tuhan pulihkan jiwa kami. Dalam nama Yesus, sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan roh kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dan aku melihat Tuhan berkat-Mu sedang turun untuk siap anak-anak-Mu. Terima saudara. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Buka kedua tangan. Tuhan lihat kedua tangan yang terbuka ini ya Tuhan. Yang sedang mengharapkan pemberian-pemberian yang terbaik dari Tuhan. Dari atas. Kami mau menerima ya Tuhan. Setiap berkat yang terbaik. Yang datang dari surga itu. Terima, saudara, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima setiap jawaban-jawaban doa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Tuhan, apapun yang diperbuat oleh kedua tangan ini, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati kedua tangan ini. Beri kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi berkat ya Tuhan. Aku berdoa, Kau berkati kedua tangan ini. Biarlah ya Tuhan, tangan yang akan memulihkan, menyembuhkan. Yang menumpahkan atas orang sakit sembuh. Tangan yang akan membantu, menolong. Agar banyak orang berhasil mendapatkan apa yang mereka doakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka perlukan lewat kedua tangan kami ini Tuhan. Pakai ya Tuhan, dalam nama Yesus, supaya banyak orang ya Tuhan bisa memuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan Gembala. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Panggil Yesus, panggil Yesus. Hati yang lembut, berikan telinga yang bisa mendengar akan suara firman-Mu. Ajar kami, ubah kami Tuhan. Berkati hidup kami, supaya kami bisa menjalankan panggilan-Mu ya Tuhan. Untuk ya Tuhan menjadi pelaku firman, menjadi berkat untuk berbuat baik. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus
Semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara yang ada di ruang Holy Spirit. Dan saya juga ucapkan salam buat saudara yang setia mengikuti secara online lewat YouTube channel GBI Musik Palem Indah. Nah hari ini kita akan bahas saudaraku tentang panggilan Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi berkat. Nah panggilan untuk menjadi berkat ini sebenarnya saudara itu diawali ya ketika Tuhan memanggil Abraham. Saudara, Abraham ini adalah seorang yang menyembah banyak sekali berhala pada waktu itu saudara, pada zaman itu. Nah Tuhan panggil Abraham untuk menyembah dia. Ya kan? Hanya menyembah satu Allah, yaitu Allah yang berbicara kepada dia. Saudara Kristus, lalu Tuhan berjanji kepada Abraham, kalau dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan seluruh kaumnya, saudaranya, kotanya, semua ke satu tempat yang Tuhan jadikan. Tuhan memberikan janji, ya kan? Aku akan memberkati engkau, ya kan? Namamu akan menjadi apa? Besar, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan kamu ya kan akan menjadi berkat. Nah itu saudaraku. Nah panggilan Tuhan ini untuk menjadi berkat kepada Abraham itu terus berlanjut saudara. Sampai kepada keturunannya masing-masing. Ya Ishak, Yakub, bahkan ke Israel. Ya kan saudara. Sampai akhirnya kita tahu bahwa saudaraku bahwa lahirlah yang namanya Yesus sebagai benih dari Abraham. Itulah berkat Abraham. Mari kita akan buka Alkitab kita dulu terlebih dahulu saudara. Dari Kejadian 12. Ini awal panggilannya saudara. Ya, ayat 1 sampai 3 kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 baca yang keras. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan, nah ini yang harus digarisbawahi, engkau akan jadi berkat. Ya, ayat yang ketiga ini janjinya. Kalau engkau mau menjadi berkat, ada janji Tuhan yang ketiga apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Mendapat berkat. Yang ngerti katakan amin. Kapan saudara melalui Abraham ya semua kaum di muka bumi mendapat berkat? Pada waktu Yesus lahir di Betlehem. Yesus hidup dan Yesus mati di atas kayu salib. Yang kita kenal Yohanes 3 ayat 16. Inilah berkat Abraham. Apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berkat karena percaya. Berkat terbesar sebenarnya bukan soal kekayaan ini. Saudara, berkat terbesar adalah jiwa kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Ya saudaraku. Nah, jadi saya ingin bagikan kepada saudara ya, bahwa saudara dan saya juga mendapatkan panggilan. Pertama kan kita tuh harus ngerti ada 3 panggilan Tuhan, saudaraku. Ini berlaku untuk semua manusia yang diciptakan oleh Allah. Panggilan pertama adalah panggilan apa saudara? Panggilan pertobatan, untuk bertobat, untuk percaya Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara semuanya sudah apa? Mendengarkan dan memenuhi panggilan yang pertama. Kita sudah, saudara percaya kepada Tuhan, Yesus sudah selamatkan. Panggilan yang kedua, saudara tahu gak apa? Itu adalah panggilan untuk apa? Menjadi berkat. Lewat kita harus melayani Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Yang ketiga, yang panggilan kedua ini, saudara kita bisa tolak. Panggilan pertama, panggilan kedua bisa ditolak oleh manusia. Orang hanya cuman aku mau menerima panggilan untuk jadi anak Tuhan. Panggilan pertobatan jadi anak Tuhan diselamatkan. Sampai di situ saja. Berapa orang? Untuk panggilan menjadi berkat udah mau. Hidupku, aku mau kerja, ngumpulkan terus kekayaan. Mencapai ini supaya dapat cap jempol, dapat apa. Ada beberapa orang seperti itu. Hidupnya. Tetapi ada panggilan yang ketiga. Namanya panggilan apa saudara?
panggilan untuk pulang. Panggilan untuk mempertanggungjawabkan seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini namanya, saudara, dipanggil ke sorga. Nah, ada beberapa prinsip hidup di dalam, prinsip daripada hidup dalam berkat. Saudara mau hidup dalam berkat? Amin. Ya, kita semua mau hidup dalam berkat Tuhan. Saudaraku, apapun itu saudara, siapapun saudara, apapun keadaan saudara, ya kan? Saudara yang sudah diselamatkan, kita sudah selamatkan, kita akan mau hidup dalam berkat. Ya, apa prinsipnya? Ada 4 prinsip kita akan belajar di saudara yang hari ini. Yang pertama, bahwa apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan bersama dengan saya yuk, dengan bersuara. Saudara yang mengikuti secara online, saudara bisa tulis di live chat ya kata-kata ini saudara. Yaitu kata-kata yang poin yang pertama. Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari kita akan ucapkan bersama-sama dengan saya. Saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Alkitab mengajarkan ya saudara bahwa kita ini diberkati bukan cuma sekedar agar hidup kita menjadi lebih baik, lebih nyaman, bisa punya ini punya itu, bisa ke sini dan ke situ, bisa dihormatin orang, bukan sampai di situ. Kita diberkati bukan cuma sekedar agar hidup kita lebih berbahagia, tetapi saudara harus ingat, kita semua harus ingat bahwa kita diberkati oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi apa? Menjadi berkat dan menolong orang lain. Jadi Tuhan mau memberkati Abraham supaya Abraham ada tujuan. Ada penugasan, saudaraku, ya kan? Nah, saya ingin jelaskan lagi saudara satu hal. Saudara tahu di sini. Saudara mau gak hidupnya diberkati oleh Tuhan? Siapa yang mau hidupnya diberkati? Coba lambaikan tangan. Saudara mau diberkati, amin? Kita tidak, kalau saudara tidak menerima berkat dari Tuhan, pasti hidupnya dalam apa? Dalam kutuk. Cuma 2 hidupnya. Berkat membuat kita meningkat, naik ke atas. Kutuk, hidup kita akan turun ke bawah. Berkat akan membuat kita jadi makin besar. Saudaraku. Nah, orang yang hidup dalam berkat, saudara, selalu dimulai daripada apa? Dia suka membesarkan nama Tuhan. Dia suka membesarkan orang lain. Yang ngerti katakan amin. Orang yang hidupnya dalam kutuk adalah apa saudara? Sulit buat dia membesarkan orang lain. Yang dia bisa besarkan adalah diri dia aja. Dia hanya bisa mengecilkan orang lain supaya dirinya tampak lebih besar. Itu hidup dalam kutuk saudaraku. Ciri-ciri walaupun orang ini adalah orang yang sepertinya sudah diselamatkan. Belum tentu orang itu hidup dalam berkat. Yang berikutnya adalah orang yang hidup dalam berkat adalah dia ngerti bahwa dia diberkati. Ya, Tuhan berikan dia umur atau waktu. Tuhan berikan dia kecerdasan, kepintaran. Tuhan memberikan dia harta kekayaan, uang, pekerjaan. Dia tahu itu pasti ada penugasan. Yang mengerti katakan amin. Ya, dia tahu dia pasti punya penugasan. Seperti saya ulangi lagi, Allah memberkati Abraham supaya Abraham mengalirkan berkat itu kepada orang lain. Saya mau jelasin lagi saudara, ya kan? Bukan cuma kepada Abraham, kepada bangsanya, keturunannya orang Israel. Tuhan menegaskan lagi pesannya, saudaraku, tentang panggilan untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Coba kita buka Ulangan 8 ayat 18, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi haruslah apa? Engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepada kamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud untuk apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan bilang yang memberi kekuatan sehingga kamu bisa memperoleh kekayaan, itu Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan sudah memberikan kamu kekuatan memperoleh kekayaan, ya kan? Bukan hanya untuk dinikmati dirimu. Seperti keturunanmu, seperti nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub, supaya kamu bisa menjadi apa? Menjadi berkat. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, jangan hidup egois saja untuk diri sendiri. Hidup dalam berkat selalu berpikir, apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya korbankan?
tapi hidup dalam kutuk. Selama ini saya sudah sekian tahun di sini. Dapat apa saya nih? Apa dapat saya? Jasa saya begitu besar. Saya dapat apa ini? Itu hidup dalam kutuk. Saya berdoa kita bertobat untuk hal ini. Saya sudah berumah tangga sama kamu. Saya sudah menikah dengan kamu. Dapat apa saya dari kamu? Itu hidup dalam kutuk. Tapi kalau kita berumah tangga, kita sudah berpikir apa yang saya bisa berikan buat istri aku. Apa yang aku bisa korbankan untuk suami aku. Apa yang aku bisa berikan untuk anak-anakku ini. Yang ketika katakan amin, itu hidup dalam berkat. Ketika saudara sebagai karyawan, saudara berpikir, bukan cuma saudara bisa dapatkan gaji, dapat posisi. Tapi saudara berpikir, apa yang bisa saya bagikan buat perusahaan ini makin berkembang. Lewat pekerjaan ini, aku bisa jadi berkat untuk teman-teman sekantor. Ya kan, bisa kenal Tuhan. Bisa punya pengharapan. Bisa bersuka cita. Hidup dalam berkat. Katakan amin. Bukan jadi karyawan, dapat apa aku. Sudah sekian tahun, sekian puluh tahun aku kerja di sini. Dan dapat apa-apa aku. Bos aja makin kaya. Ini Tuhan gak pernah mau panggil orang yang seperti ini. Bertobat kita. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Karena Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang jiwanya menuntut hak. Saudaraku, kalau toh dia melakukan sesuatu yang baik, dia manipulasi untuk kepentingan diri dia. Tuhan gak akan pernah mau. Di dalam perjanjian baru, itu lebih tegas lagi. Saudara, Tuhan berkata, ya kita baca Efesus 2 ayat 10. Tentang panggilan untuk menjadi berkat. Saudara, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Saya bikin NLT itu New Living Translation. Dia bilang kita adalah buatan Allah. Kata buatan Allah itu diterjemahkan apa? God's masterpiece. Ya saudaraku. Apa artinya? Mahakarya dari Allah. Saudara dan saya adalah mahakarya. Masterpiece dari Tuhan. God's masterpiece. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya coba terjemahkan, saya ambil yang aslinya itu saudara. Ya, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Saya simpulkan dengan satu kalimat begini. Masterpiece for master plan. Apa artinya? Masterpiece for master plan. Maksudnya begini. Saudara dan saya, kita semua itu adalah apa? Mahakarya ciptaan Allah, masterpiece. Kita diciptakan untuk mewujudkan apa? Master plan-nya Tuhan. Kita diciptakan bukan hanya sekedar cak mano aku dapat duit banyak-banyak supaya orang dah hina aku lagi. Ingat saudara, jangan kecilkan. Katakan amin saudara, panggilan dalam hidup kita. Ya, kita diciptakan untuk mewujudkan rencana kekalnya. Namanya master plan. Apa itu rencana kekal Tuhan? Menjadi berkat dengan melayani dan menolong orang lain. Mewujudkan apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Katakan amin saudara. Ini dia. Itu tujuan Tuhan. Gak usah jauh-jauh saudara. Itu mulai daripada Yerusalem dulu. Keluarga kita dulu. Kita mikirin istri kita, anak-anak kita. Kalau saudara adalah seorang suami atau bapak. Kita sudah mikirkan. Jadi berkat dulu di keluarga. Apa kebutuhan istri aku? Kadang-kadang dia cuma butuh didengarkan. Ditemenin. Kadang-kadang istri juga butuh dicium kadang-kadang. Ya enggak? Bukan dicium waktu gak ada orang. Kadang-kadang dicium depan anak kita. Supaya anak kita bisa cemburu.
simple gitu. Kadang-kadang ini yang hal-hal yang kecil. Keuangannya gimana? Kita perhatikan jeritan hati dia. Itu sudah jadi berkat. Setuju gak saudara? Katakan amin. Itu dulu. Itu Tuhan. Kita ini adalah mahakarya ciptaan Allah. Untuk mewujudkan. Ya saudara. Ya kan? Master plan-nya Tuhan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Menjadi berkat. Supaya kita banyak orang bisa percaya sama Tuhan. Saudara mau ini? Ini prinsip hidup dalam berkat itu. Selalu mikir. Nggak usah jauh-jauh sampai harus ke Irian lah, ke Papua, ke Afrika untuk jadi berkat. Di rumah dulu. Katakan amin. Di kantor. Kalau saudara di gereja, bergereja, jadi pengerja. Jadi berkat di situ di gereja. Apa yang saudara bilang? Sekalipun saudara full timer pendeta di gereja itu. Berpikirnya apa yang kita bisa taruh. Yang terbaik. Saya yakin Tuhan pasti pelihara kita, cukupi segala kebutuhan kita. Katakan amin saudara. Yang kedua, saudaraku yang kedua. Apa prinsip yang kedua dari hidup dari berkat? Saya ingin bagikan pada saudara gini. Ketika kita mulai memakai berkat Tuhan. Ya, untuk memberkati hidup orang lain. Ya, siapa orang lain? Keluarga kita, saudara kita, orang-orang sekitar kita. Tuhan akan memelihara dan melindungi diri kita. Yang ngerti katakan amin. Coba kita lihat. Kejadian 12 ayat 3. Apa perkataan Tuhan? Ya, aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati engkau. Ya, ketika Abraham menggunakan berkatnya untuk memberkati orang lain, maka Tuhan akan memelihara dia dengan cara memberkati. Dan apa saudara? Mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Jadi konsep ini saudara coba nanti berdoa. Ayat ini coba saudara baca lagi ulang. Doakan, minta Roh Kudus kasih pengertian. Pengertiannya banyak sekali saudara dalam hal ini. Pertama, kalau kita menggunakan segala berkat Tuhan dalam bentuk uang, waktu, tenaga, apapun itu. Saudara, untuk membuat hidup orang menjadi lebih baik. Mereka bisa berhasil mendapatkan apa yang mereka doakan. Mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka harapkan, butuhkan. Dengan baik saudaraku. Ya kan? Maka Tuhan akan lindungi saudara. Ya, Tuhan akan lindungi saudara. Artinya apa? Tuhan berkata, orang yang mengutuki kamu, orang yang berbuat jahat atas hidup kamu, aku akan kutuki, aku akan bertindak atas nama kamu. Yang ngerti kata itu udah perlindungan Tuhan. Katakan, tapi ada orang yang memberkati kamu, aku akan berkati dia. Dan selalu melalui hidupmu, selalu orang akan diberkati. Arti diberkati makin besar di hadapan Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Karena saudara, banyak orang hidupnya jadi makin dekat sama Tuhan. Bisa ngerti kebenaran firman Tuhan. Makin cerdas. Makin berhikmat. Itulah namanya menjadi kita pakai hidup kita. Pakai berkat yang Tuhan berikan untuk berkati orang lain. Jadi prinsip yang kedua itu. Contohnya apa saudara? Ini dia janji Tuhan. Ya, Mazmur 41 saya ulang lagi. Ayat 2 dan 4 ini ayat kesayangan saya. Untuk mendorong saudara. Ayo berbuat baik. Menjadi pelaku firman untuk berbuat baik jadi berkat. Ya, kita pakai istilah hari ini menjadi berkat. Hari Minggu berbuat baik. Baca sama-sama yuk. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan. Ketika kita memperhatikan saja. Bisa saja memikirkan. Gimana orang lemah ini. Ya kan? Lalu kita membicarakannya, mendiskusikannya. Untuk mencarikan saudaraku. Ya kan? Solusi atas dia. Menolong dia. Apa yang dibuat oleh Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawa. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari. Ini janji Tuhan buat kita. Ketika kita memperhatikan orang lemah. Tuhan akan memberikan kita berkatnya dan pertolongannya di saat kita
membutuhkan. Katakan amin. Ya, pertama, saudara, kita diberkati untuk menjadi ada panggilan untuk menjadi berkat. Ketika kita mulai menggunakan berkat yang Tuhan beri, ya kan? Untuk memberkati orang lain, dalam arti keluarga kita, saudara, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ujung bumi. Maka Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan memelihara hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, saudara, apa prinsip berkat yang ketiga? Ketika kita mulai memberkati orang lain, ya, maka Tuhan akan apa? Saya mau tambahin kata apa? Semakin. Tuhan akan apa? Semakin. Katakan semakin. Semakin apa? Memberkati kita berlimpah-limpah. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Ya. Kejadian 12 ayat 2-3 ini Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau. Membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi apa? Berkat. Aku akan memberkati orang yang berkati engkau. Mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara, semakin banyak kita memberkati orang lain. Ya, semakin banyak pula Tuhan akan memberkati kita. Semakin banyak orang memberkati kita, semakin banyak orang yang menerima berkat Tuhan melalui kita, saudara, maka Tuhan akan menjadikan saudara sebagai tanah yang subur bagi setiap benih yang ditabur, kebaikan-kebaikan yang ditabur, ya kan, orang lain kepada saudara. Katakan amin. Kalau saudara ini menjadi orang yang suka memberkati orang lain dengan baik saudara. Ya, ketika ada orang berbuat baik sama saudara atau keluarga saudara, orang itu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Saya masih baru waktu itu saudara, saya mau cerita. Kami masih baru jadi gembala di gereja, di keluarga kita, Pak Niko, ya, keluarga besar Pak Niko. Saya ketemu dengan salah seorang ibu, saya tahu dia pengusaha besar, dia sudah ikut Pak Niko cukup lama daripada kami, saudaraku. Pada waktu itu dia pengusaha besar, ya, kalau nggak salah satu daripada bendahara lah. Itu kita lagi perjalanan dari Jakarta mau ke Israel terus ke Athena, segala macam itu saudara. Saya belum terlalu dekat gitu sama Pak Niko, belum tahu. Ibu ini dan beberapa orang cerita, Pak Niko ini seorang yang diberkati Tuhan dan sangat memberkati banyak orang. Sudah jadi berkat buat banyak orang. Kami ini, mereka cerita, kami dulu sebelum kenal, belum ibadah, kami tuh mungkin gak tahu apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan gak punya apa. Kami belajar untuk memberkati hambanya ini. Lewat doa-doa kami, perhatian kami, apapun yang kami ada. Saya melihat benar Pak, kami sangat diberkati. Sangat diberkati. Dari situ kata-kata itu sampai hari ini saya gak pernah lupa. Kalau, ya kan, diteguhkan lagi. Saya dengar satu khotbah seorang hamba Tuhan yang namanya Joyce Meyer. Dia khotbah gini. Waktu itu masih TBN, masih di TV. Sudah sambil dulu sasa tuh masih dari leher saya ke segini. Masih bayi. Biasa kita bangun jam 3 jam 4 saya bangun, nanti jam 5 nonton tuh. Tayangan TBN rohani waktu itu. Saya nggak pernah lupa itu saudaraku, waktu Joyce Meyer dia khotbahkan tentang kalau kita memberkati orang miskin, kita sedang membuat Tuhan berhutang sama kita, memiutangi Tuhan, itu Amsal. Tetapi kalau kita bisa memberkati orang yang ada di atas kita, secara rohani, secara kepemimpinan, secara ekonomi, dia di atas kita, dan dia ada seorang hamba Tuhan. Dia bilang, kita sedang naik ke level minimal sama dengan dia. Bahkan di atas dia. Dasar firmannya adalah apa? Ibrani 7:7. Tidak dapat disangkali orang yang memberi berkat
lebih tinggi daripada orang yang menerima berkat. Katakan amin saudara. Ini sesuai dengan janji ini. Semakin banyak saudaraku ya kan, kita memberkati orang lain. Semakin banyak kita menolong orang lain. Semakin banyak pula Tuhan akan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Semakin banyak orang memberkati saudara. Memberkati kita. Semakin banyak orang akan menerima berkat Tuhan melalui kita. Katakan amin. Karena saudara hidup dalam berkat Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk baca. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Yuk kita baca, ini dasar firman-Nya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima berapa saudara? Kembali lipat ganda. Di bagian lain 100 kali lipat. Pada masa ini juga, bukan nanti, pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima apa? Hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau kita hanya ingin berpikir, ya saudaraku ya kan, apa yang aku dapat? Bukan berpikir apa yang bisa aku bagikan. Aku bisa jadi berkat. Apa yang bisa ya kan aku lakukan supaya orang ini berhasil mendapatkan apa yang dia doakan, apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Saudaraku, saya yakin kalau kita terus berpikir itu, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang percaya katakan amin. Tuhan bilang, ya saudara, setiap orang yang karena kerajaan Allah, karena kita lakukan itu untuk mau menjadi jawaban doa buat orang lain. Tujuannya adalah supaya orang ini bisa menghormati Tuhan, menghormati gereja, menghormati kekristenan, menyeganinya. Saudara, memuliakan nama Allah. Prinsip yang ketiga, saudaraku, ya, Tuhan memberikan janji firman, Dia akan memberikan upah berlipat kali ganda pada masa ini, dan kita akan menerima hidup yang kekal. Yang keempat, ini perhatikan saudaraku. Untuk orang yang bangga diberkati Tuhan, tapi dia tidak mau jadi berkat. Tuhan bilang begini, Tuhan menuntut kita berbuah atau berbuat, ya, lebih banyak ketika kita menerima lebih banyak berkat. Katakan amin. Hati-hati, saudara, itu harus diimbangi. Saudara, Lukas 12 ayat 48, ini dasar firman-Nya, ya. Jadi Tuhan akan menuntut kita untuk berbuah lebih banyak. Berbuat lebih banyak ketika kita menerima lebih banyak berkat. Ya, kita baca yuk sama-sama. Lukas 12 ayat 48. 1, 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Katakan amin. Ya, ini seperti kayak kita ini saudara, para hamba Tuhan, dipercayakan untuk mimpin jemaat, mungkin berapa orang, itu banyak dituntut kita. Tahu banyak, dituntut lebih banyak. Diberi banyak, beri banyak apa? Waktu, tenaga, kecerdasan, uang, segala macam. Kita mau pakai apa? Untuk apa kita? Tuhan mau berbuah lebih banyak, berbuat lebih banyak. Katakan amin, ini prinsipnya. Jadi saudara, semakin besar kita menerima berkat dan kepercayaan, sesungguhnya semakin besar tanggung jawab kita untuk berbuah atau berbuat lebih banyak. Bukan untuk petantang-petenteng, bukan untuk supaya mau berkuasa atas orang lain. Bukan untuk berkuasa atas rumah. Wah, aku yang kerja keras di rumah, semua harus nurut. Anakku udah. Kita diberkati untuk jadi berkat di rumah. Katakan amin. Ya, suami-suami tuh yang kikir sama istrinya tuh bertobat ini. Seorang murah hati sama istri. Yang ngerti katakan, yang mau katakan amin. Ya kan? Istri-istri juga, ya kan? Jangan kejam sama suami. Kadang tuh semua gaji suami itu harus masuk kantong istri. Ya kan? Wih, kejam dian.
Kalau suami banyak pegang uang, matanya kemana-mana. Biarlah mata istri saja yang bisa boleh kemana-mana. Dan kakinya boleh kemana-mana. Nggak gitu juga ya. Yuk ini ayat terakhir kita baca. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang menerima apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun. Jadi kita harus pikir bahwa apapun yang kita kerjakan. Dengan baik saudara. Dengan tulus. Untuk memuliakan Tuhan. Kita gak mau curi kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Itulah waktu yang paling kita nanti-nanti. Karena di saat itulah Tuhan akan berikan upah, mahkota, kemuliaan. Katakan amin. Tetapi kalau kita memanipulasi perbuatan baik kita, pelayanan kita hanya untuk diri kita sendiri, itu hari yang paling mengerikan buat kita. Karena ya saudara, ya kan, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saya berdoa, biarlah ya Tuhan memakai saudara, memakai saya, kita semua. Kita mendengar panggilan untuk menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat. Katakan amin. Mulai dengan begini saudara. Stop dulu. Mulai dengan begini saudaraku. Ketika ada seseorang yang saudara di depan kita, dia memuji orang lain. Jangan kita kecilin lagi orang itu. Dia sudah muji, udah. Alah, aku tahu dia siapa. Contoh kan. Ya kan, ada satu misalnya selebriti bilang, dia ini kan bikin konten rumahnya besar kaya. Lalu ada satu lagi, ya kan, ya puji Tuhan yang rumahnya besar ya, segala macam ya, dia berkati. Lalu ada yang bikin konten lagi, alah dia rumahnya di Palembang, bukan Jakarta gitu. Ini ada kan, banyak ada aja celaan-celaan untuk menurunkan daripada itu. Coba belajar hidup dalam berkat. Kenapa kok Indonesia lambat jadi negara besar? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia sulit membesarkan hati sesamanya. Kenapa kok Amerika bisa jadi negara besar ya? Pernah gak saudara lihat video anak-anak Amerika? Mereka ini bertanding basket. Salah satu tim basket itu ada orang disorder. Anak yang susah tapi ikut main. Saudara tahu gak bagaimana caranya? Anak ini bukan cuma didukung untuk cetak gol oleh timnya. Tim lawannya juga berusaha mengkondisikan dia bisa cetak gol. Setelah si yang lemah ini bisa, mereka semua tepuk tangan. Itu hal-hal. Kalau saudara pergi ke negara bagus Amerika. So dikit-dikit semua great. Gak pernah ada bad atau good. Great. Saudara tahu good kan baik. Great kan udah paling bagus itu. Saudara ngomong excellent. Kalau orang Asia not bad lah. Ada badnya. Walaupun itu ditambahin not ya kan. Not bad lah. Kenapa enggak berat banget ngomong great, excellent. Itu hidup dalam berkat. Katakan amin saudara. Kayaknya kita marah enggak terima. Kalau wong tuh besar. Biar kita bayang biasa dewean. Enggak kayak gitu. Orang besar akan membesarkan orang lain. Katakan amin saudara. Orang kecil selalu ngeciin terus orang lain. Sekiranya pesan ini memberkati saudara. Amin saudara. Saya selalu membesarkan saudara. Harus kasih peluang, ada harapan di dalam Kristus. Katakan amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil kok. Ini prinsipnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apapun keadaan saudara. Mau terpuruk bagaimana, jatuh paling dalam pun. Pasti ada kesempatan. Kalau kita mau menggapai tangan Tuhan. Aku butuh engkau Tuhan. Kalau kita sombong, aku bisa bangkit sendiri. Aku tidak perlu anugerah pengampunan, tidak perlu. Aku benar kok. Tuhan bilang silakan. Saudara ngerti? Yuk kita bangkit berdiri. Kiranya kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak mengerti ada panggilan yang begitu mulia. Panggilan yang begitu mulia. Ya Tuhan, bahwa kami dipanggil, ya Tuhan, untuk menjadi berkat. Kami bisa menjadi berkat setelah Tuhan memberkati kami. Kami tahu Tuhan, kami sudah diberkati dengan segala yang baik daripada Tuhan. Biarlah mulai hari ini Tuhan, ya Tuhan, kami bisa mengerti kami semua adalah masterpiece. Ya Tuhan, untuk mewujudkan daripada master plan-nya Tuhan. Ya Tuhan, menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Semua orang, seluruh keluarga kami, ya Tuhan, semuanya diselamatkan. Percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami bisa jadi berkat. Ya Tuhan, baik dalam perkataan kami. Ya Tuhan, dalam perbuatan kami. Dalam apapun, ya Tuhan, dalam hidup kami. Pakai kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mulai menggunakan berkat Tuhan untuk memberkati orang lain, maka Tuhan akan memelihara kami. Tuhan akan melindungi daripada hidup kami. Bahkan Tuhan akan memberikan pertolongan pada saat kami membutuhkan. Tuhan, kami percaya ketika kami mau ya Tuhan memakai segala berkat yang untuk memberkati orang lain, maka Engkau akan semakin memberkati kami. Tuhan, kami sadar semakin banyak berkat yang kami terima, semakin besar kepercayaan yang Tuhan berikan. Di situ ada tanggung jawab yang lebih besar buat kami. Beri kami kekuatan, kerendahan hati, kemurahan hati ya Tuhan. Hati yang semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus ini. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat tangan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput sang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.